Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Harinanti Zahra dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL saya yang berjudul Peran Jumlah Karyawan pada Proses Pengolahan Coklat di UMKM Lestari Coklat. PPL Gelombang 1 tahun 2021 ini dilaksanakan dari tanggal 18 Januari sampai tanggal 26 Februari 2021. Yang mana PPL kali ini dilaksanakan secara virtual dan tentunya sesuai dengan ketentuan kampus. PPL kali ini dilaksanakan di desa masing-masing. Kegiatan dari PPL ini yang pertama observasi di tempat PPL, yang kedua wawancara di tempat PPL, dan yang ketiga pengambilan dokumentasi di tempat PPL. PPL kali ini saya laksanakan di UMKM Lestari Coklat, tepatnya di Desa Betak, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung. UMKM Lestari Coklat merupakan usaha mikro yang bergerak pada pengolahan kakao menjadi bubuk coklat dan aneka jajanan coklat. Lestari Coklat ini berdiri dari keresahan kelompok tani yang ada di Desa Betak yang kesulitan untuk mengolah hasil panen tanaman mereka. Pada awalnya, Lestari Coklat ini merasa kesulitan dalam mengolah biji kakao. Hal ini dikarenakan tidak adanya mesin yang memadai untuk mengolahnya. Akhirnya dengan keadaan seperti itu, pada tahun 2012 mereka mendapatkan bantuan mesin sangrai dari pemerintah, dan di tahun selanjutnya beliau menambah mesin lagi, yaitu mesin penghalus, agar lebih maksimal dalam mengolah coklatnya. Kemudian pada tahun 2018, Lestari Coklat mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah berupa mesin pasta yang awalnya beliau hanya menggunakan mesin penggiling kacang sambal yang dimodifikasi agar bisa digunakan untuk menggiling kakao. Dengan semakin bertambahnya mesin yang digunakan untuk mengolah kakao menjadi coklat, tentunya juga memudahkan mereka dalam produksi. Dan dengan mesin yang memadai, akhirnya UMKM Lestari Coklat juga mampu berinovasi membuat aneka jajanan dari bahan dasar coklat seperti permen coklat, stik coklat, matahari coklat, bola-bola coklat, opak gadung coklat, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut dijual dengan berbagai cara dan dipasarkan di berbagai tempat wisata. Beliau juga memiliki galeri yang berada di rumahnya. Selain itu, beliau juga mengikuti berbagai pameran dalam kota maupun luar kota. Permasalahan yang ada di Lestari Coklat yaitu yang pertama adalah kurangnya modal untuk produksi. Yang kedua, terhambatnya proses produksi dan penjualan karena terdampak COVID-19. Sehingga banyaknya tempat wisata yang ditutup yang berakibat pemasaran sulit untuk dilakukan. Karena sasaran utama dari Lestari Coklat adalah tempat wisata. Yang ketiga, kesulitan untuk mencari karyawan bagian pemasaran. Dari beberapa permasalahan tersebut, pemilik UMKM memberikan tanggapan, yaitu permasalahan tersebut pastinya sering terjadi di dunia usaha. Namun, saat ini pemilik UMKM Lestari Coklat sedang menghadapi permasalahan, yaitu menurunnya jumlah penjualan karena terdampak COVID-19. Sehingga hal ini juga terasa pada bagian produksi yang menurun hingga 50%. Dan pemilik UMKM Lestari Coklat ini terpaksa harus mengistirahatkan seluruh karyawan yang ada dan memanggil beberapa karyawan saja jika mereka mendapatkan pesanan yang cukup banyak. Namun, dari permasalahan ini beliau beranggapan bahwa permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi beliau, dan permasalahan ini bisa dijadikan pengalaman agar Lestari Coklat ini lebih berkembang dan lebih maju lagi ke depannya. Selanjutnya mengenai pembahasan atau analisis terhadap temuan studi. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia atau sumber daya manusia. Dalam konteks pengertian ini, maka tenaga kerja sering dipandang sebagai human atau kapital perusahaan.
Pada prakteknya, khususnya di Indonesia, istilah tenaga kerja meliputi buruh, karyawan, dan pegawai. Menurut Hasibuan, kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan ketepatan waktu. Menurut Shimamura, kinerja karyawan diukur dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kerja yang meliputi jumlah produksi. Yang kedua, kualitas kerja yang meliputi kesesuaian produksi. Dan yang ketiga, ketepatan waktu. Dalam sebuah bisnis, karyawan memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Peranan karyawan itu antara lain, yang pertama, menjaga stabilitas pekerjaan, yang kedua, meningkatkan kualitas kerja, yang ketiga, inovatif dan mempunyai kreativitas yang tinggi, yang keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan pihak intern maupun pihak ekstern, dan yang kelima, menjaga nama baik perusahaan. Yang ketiga ada pengolahan kakao. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Kakao Indonesia memiliki tekstur yang tidak mudah meleleh, sehingga cocok bila dipakai untuk blending. Beberapa faktor penyebab mutu biji kakao beragam adalah minimnya sarana pengolahan, lemahnya pengawasan mutu, serta penerapan teknologi pengolahan biji kakao yang belum berorientasi pada mutu. Pada proses fermentasi yang dilakukan untuk pengolahan kakao ini sangat menentukan mutu dari produk akhir kakao, karena pada proses ini akan menimbulkan cita rasa khas dari kakao, dan untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak dihendaki dari kakao seperti rasa pahit dan rasa sepat. Yang keempat ada analisis hasil temuan penelitian praktik pengalaman lapangan. UMKM Lestari Coklat yang berada di Desa Mbedak, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung merupakan satu-satunya UMKM yang bergerak pada pengolahan kakao yang banyak ditanam oleh masyarakat Desa Mbedak. Dan kakao ini dijadikan sebagai coklat bubuk atau produk lainnya yang berbahan dasar coklat. Namun di samping itu, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dikaji. Yang pertama, belum adanya karyawan khusus bagian pemasaran, sehingga kurang fokusnya mereka dalam proses penjualan. Yang kedua, kurangnya modal untuk mengembangkan pengolahan kakao secara maksimal, sehingga beliau kesulitan untuk membeli beberapa mesin yang digunakan untuk mengolah kakao. Dan yang ketiga, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, mereka terpaksa harus mengistirahatkan seluruh karyawan yang ada karena berkurangnya jumlah produksi dan pemasaran yang dipasarkan. Yang keempat, peran karyawan pada UMKM Lestari Coklat ini sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan dari Lestari Coklat. Sehingga karyawan di Lestari Coklat ini juga selalu melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen dan dengan siapapun orang yang ada di sekitarnya, sehingga dengan komunikasi yang baik ini memudahkan mereka untuk melakukan promosi, dan ketika mereka mengikuti pameran, mereka juga memberikan penjelasan-penjelasan yang baik sehingga menarik banyak pembeli untuk membeli produk dari Lestari Coklat. Dan yang terakhir, tentunya karyawan Lestari Coklat ini, meskipun mereka diistirahatkan untuk sementara waktu, mereka tetap menjaga nama baik perusahaan dimanapun tepatnya dan di
sekitar mereka. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.